mengamati gambar, yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan dataran daerah pantai, ya. Sekarang saya mau tanya, tadi kalian sudah makan belum? Sudah. Makan apa tadi? Makan bekal. Makan bekal. Jadi makan apa itu bekalnya? Ada. Yang sehari-hari kalian makan itu apa? Nasi. Nasi. Jadi kalian makan nasi. Nasi itu asalnya dari apa? Padi itu termasuk jenis apa ya? Jenis tumbuhan. Tumbuhan ya. Nah, padi adalah kasus jenis tumbuhan. Sekarang kalian lihat kira-kira ini apa yang bisa saya bawa? Tumbuhan. Gambar apa ini? Tumbuhan. Ini adalah gambar tumbuhan. Berarti kita belajar apa? Tumbuhan. Perhatikan anak-anak soleha. Ini adalah badan atau struktur dari tumbuhan atau tanaman sama aja ya. Nah ini struktur tumbuhan ini apa aja yang ada di dalamnya? Bagus. Ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Ini adalah organ-organ yang ada dalam tumbuhan ya, atau tanaman sama aja. Jadi selain manusia, hewan, tumbuhan juga memiliki organ tubuh. Hanya saja fungsinya berbeda ya. Bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar memiliki fungsinya masing-masing. Ya, sama seperti manusia memiliki fungsinya masing-masing ya. Selanjutnya, kalian lihat di slide ini. Apa saja ya bagian-bagian tanaman yang ada di apa saja bagian-bagian yang terdapat pada tanaman itu ya, dan apa fungsi pada setiap bagian tanaman? Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Belum? Buka? Ayo sampai ingat bagian-bagian dari tumbuhan ya. Bagian-bagian dari tumbuhan diantaranya adalah akar, batang, cabang, daun, buah, dan biji. Seperti halnya bagian tubuh manusia, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tumbuhan di sekitar kita dapat hidup karena setiap bagian dari tumbuhan tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Sama halnya membedakan hidup pada jantung, otak, paru-paru, dan bagian lainnya dari tubuh juga berfungsi dengan baik. Ya bagus. Nah itu adalah bagian-bagian dari tubuh. Nah sekarang bagian-bagian ini memiliki fungsinya. Akar memiliki fungsi, biji memiliki fungsi ya. Macam-macam fungsi akar, batang, daun, biji dan buah. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, fungsi akar. Akar berfungsi untuk salah satunya akar berfungsi untuk menopang batang supaya berdiri kokoh. Selain berfungsi menopang batang supaya bisa berdiri kokoh, batang juga apa tadi akar ya? Akar berfungsi juga sebagai untuk menyerap air dan mineral. Juga menyerap selain menyerap air dan mineral juga berfungsi sebagai penyimpanan makanan cadangan ya. Kalau penyimpanan makanan cadangan itu biasanya tumbuhan yang berjenis umbi-umbian ya. Jadi akar itu fungsinya selain sebagai menopang batang, juga sebagai menyimpan cadangan makanan, juga sebagai
biji, nanti tanamannya nggak bisa tumbuh ya. Jadi biji itu fungsinya salah satunya juga sebagai alat untuk mempertahankan kelestariannya supaya nggak punah ya. Jadi biji. Selanjutnya kita ke bahasa Indonesia ya. Kalimat efektif dan kalimat baku ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang tidak bertele-tele ya. Jadi kalimatnya disusun jelas, singkat jelas dan padat, tidak bertele-tele kalimatnya. Contohnya, ayah sedang memotong rumput di taman. Itu kan singkat jelas dan padat kan, tidak bertele-tele ya kan. Ayah sedang memotong rumput di taman. Itu adalah kalimat efektif. Kemudian kalimat efisien adalah kalimat yang menggunakan kata sedikit tetapi informasinya tepat dan jelas ya. Jadi itu kurang lebih dengan kalimat efisien dan saling berkaitan. Kemudian kalimat baku adalah kalimat yang memiliki kesesuaian dengan kaidah berbeda yang baik dalam yang soleha yang sudah maju yang mau kesimpulan bacakan. Tujuannya
si